Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Yuliani, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pakuan Angkatan Ketiga kategori 1. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar sebagai salah satu syarat uji kinerja di SMA Negeri 2 Cilengsi pada materi Sistem Pertahanan Tubuh. Untuk bahan perbaikan, saya mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Luar biasa pada pagi hari ini, semangat dan ceria untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilahkan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita melakukan doa sesuai dengan agama dan percayanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini yang tidak hadir, siapa? Hadir semua? Oh, hadir semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini hadir semua. Tandanya semuanya sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Kita di pekan lalu sudah mempelajari materi apa aja? Iya. Sistem organ pernapasan. Di materi sistem organ pernapasan yang kamu ketahui, yang Paki ketahui, kita mempelajari apa? Sistem organ pernapasan kita itu menghirup udara, oksigen, dan mengeluarkan karbon CO2. Nah, di mana pada pembelajaran kemarin pun kita belajar bahaya rokok, asap pabrik, dan asap kendaraan bagi sistem pernapasan tubuh. Oke, luar biasa. Masih ingat, kita kasih aplaus dulu untuk Paki. Oke, di materi sistem pernapasan, selain mempelajari tentang asap rokok, asap pabrik, dan asap kendaraan, kita mempelajari apa lagi yang kamu masih ingat? Ayo, angkat tangannya yang masih ingat. Kita mempelajari apa di materi sistem pernapasan kemarin? Belajar? Iya, Grace. Kemarin kita juga melakukan praktek membuat alat peraga organ pernapasan. Oke, kita membuat alat peraga sistem pernapasan. Betul sekali. Kita kasih aplaus lagi dong untuk yang sudah menjawab. Oke, baiklah. Pada kesempatan pagi ini kita sudah memasuki materi baru, yaitu materi sistem pertahanan tubuh. Di materi sistem pertahanan tubuh kita akan mempelajari bagaimana sistem pertahanan tubuh spesifik dan non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik itu adalah kulit, yang dimana kulit biasanya rentan terhadap sistem pertahanan atau terkena penyakit kulit lainnya. Coba sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut terkait dengan sistem pertahanan tubuh, ada yang pernah sakit gak? Pengalaman pernah sakit? Oke, pernah sakit tapi tidak berobat, tidak diobatin. Bagaimana tubuh kita menjadikan bertahan dari serangan penyakit tersebut? Oke, mau menjelaskan berdasarkan pengalaman? Kalau saya waktu itu main bola, kakinya luka dan dia mengering sendiri. Mengering dengan sendirinya. Bisa dijelaskan kira-kira kenapa? Mungkin di dalam tubuh saya tuh ada sel protein yang dia membantu dalam menyembuhkan luka. Oke, betul sekali ya. Ternyata di dalam tubuh kita yang memiliki sistem pertahanan tersebut, ketika kita mengalami sakit terus tidak diobatin atau tidak berobat, maka sistem pertahanan tubuh tersebut yang akan menjadikan tubuh kita dengan sendirinya akan melawan penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang disebut dengan antibodi atau sistem imun. Bisa dipahami ya?
Oke, sebentar ini Ibu jelaskan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik atau kalian dapat menganalisis sistem pertahanan tubuh spesifik dan non-spesifik. Kemudian, poin kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengemukakan gagasan dan solusi permasalahan yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh yang mengakibatkan tubuh terkena penyakit. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuktikan sistem pertahanan tubuh non-spesifik yaitu kulit atau integumen dan dapat diketahui adanya zat patogen yang masuk melalui pori-pori kulit. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nanti setelah ini akan Ibu tayangkan video terkait dengan materi berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh, lalu nanti di sini berkelompok dan ada Ibu sudah siapkan ada 3 larutan yang akan diuji ke dalam kulit sampel dari setiap kelompoknya. Bisa dipahami ya? Oke, Ibu langsung tayangkan video pembelajaran. Nah, nanti Ibu jelaskan, nanti di sini silakan untuk dianalisis terkait dengan video pembelajaran yang akan disajikan. Sebentar. Oke, silakan, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Sebelum pandemi melanda, kehidupan kita berjalan normal saat berada di luar ruangan. Tak banyak kekhawatiran saat kita harus bertemu, berkumpul, atau beraktivitas bersama. Namun, kondisi tersebut berubah sejak seluruh dunia diserang virus berbahaya. Kini, kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan berikut. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah bersentuhan dengan benda apapun. Semua kebiasaan tadi tentu sangat diperlukan agar tubuh kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan patogen lainnya. Selain itu, tubuh kita juga harus memiliki sistem kekebalan agar tidak mudah sakit. Salah satu cara untuk membentuk kekebalan tubuh adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi ini akan merangsang terbentuknya antibodi yang berperan dalam melawan patogen yang masuk ke tubuh. Proses inilah yang menjadi bagian sistem pertahanan tubuh. Wah, gimana ya cara kerjanya di dalam tubuh kita? Agar pertanyaan tadi terjawab, di video kali ini kita akan belajar tentang sistem pertahanan tubuh. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, sistem pertahanan tubuh merupakan sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal benda-benda asing atau sel-sel yang berpotensi merugikan tubuh, menghancurkan, serta menetralkannya. Dengan adanya sistem pertahanan tubuh, kita tidak mudah terserang penyakit. Sistem pertahanan tubuh memiliki fungsi-fungsi berikut: melindungi tubuh dari serangan benda asing dan mikroba penyebab penyakit atau patogen yang masuk ke tubuh, misalnya virus, bakteri, protozoa, dan jamur. Menghancurkan jaringan dan sel mati atau rusak untuk perbaikan jaringan, dan mengenali serta menghancurkan sel abnormal. Berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit, sistem pertahanan tubuh digolongkan menjadi 2, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik, merupakan sistem pertahanan tubuh lapis pertama yang tidak membedakan mikroba patogen satu dengan yang lainnya. Sistem non-spesifik ini merupakan sistem bawaan, artinya sudah ada sejak kita lahir. Sedangkan sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan sistem kekebalan tubuh yang bekerja setelah patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik ini bersifat adaptif karena ia hanya akan memberi imunitas jika sudah terpapar benda asing tertentu. Jadi, mikroba penyebab penyakit dan benda asing saat akan
Oke, ini adalah tayangan yang sudah diamati, tayangan video pembelajaran yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2. Ada apa saja? Pertahanan tubuh non spesifik sama spesifik. Sama pertahanan tubuh non spesifik dan sistem pertahanan tubuh spesifik. Nah, kemudian setelah sudah diamati dan dianalisis apa yang terjadi ketika sistem pertahanan tubuh spesifik dan non spesifik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian setelah dianalisis video pembelajaran, di sini Ibu sudah menyiapkan adanya 3 sampel larutan yang nantinya akan menguji iritabilitas atau menguji tes alergi terhadap sistem pertahanan tubuh non spesifik yaitu kulit. Bisa dipahami ya? Oke, silahkan sekarang bisa duduk berkelompok, kelompok yang sudah Ibu bagikan di pekan sebelumnya. Atau ini sudah berkelompok ya? Kelompok berapa ini? Kelompok 1, kelompok 2, oke, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan terakhir kelompok 6. Oke, sudah duduk berurutan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah tadi melakukan pengamatan melalui video, berarti sekarang waktunya untuk berdiskusi, kemudian membuktikan apakah betul sistem pertahanan tubuh non spesifik itu bisa dimasukkan adanya zat patogen yang masuk ke dalam sel pori-pori kulit. Di sini sudah Ibu siapkan. Ada LKPD yang harus diisi dan didiskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, terakhir kelompok 6. Oke, silahkan untuk didiskusikan terkait dengan hasil analisis dari video pembelajaran yang sudah tadi Ibu tayangkan. Kemudian sebelum mengisi LKPD, dipersilakan setiap kelompok untuk mencari satu sampel. Satu sampel berarti 1 orang yang menjadi sampel untuk menguji tes terhadap sistem pertahanan tubuh non spesifik yaitu kulit. Bisa dipahami atau tidak? Oke, silakan. Kelompok 1 siapa yang menjadi sampel? Yang sampel yang akan diuji melalui 3 larutan ini? Ya, silakan. Kelompok 2 boleh maju, kelompok 3 dan seterusnya untuk menguji sistem pertahanan tubuh non spesifik yaitu kulit. Bisa dipahami ya? Oke, silakan untuk mengambil larutan yang akan diuji ke sistem pertahanan tubuh non spesifik. Bisa dipahami ya? Oke, silakan. Ayo, siapa yang menjadi sampelnya diambil? Kelompok 1, silakan Rano, Ibu bantu untuk. Ayo, boleh dibantu kelompok yang lain, yang satu kelompok untuk mengambil larutannya di sini. Silahkan, mau seberapa banyak yang diuji terhadap sistem pertahanan tubuh non spesifik yaitu kulit. Ayo, silakan dibantu oleh kelompoknya. Iya, boleh. Ayo, ambil sampelnya. Ayo, boleh. Nah, di diri sendiri atau orang lain yang menjadi sampel? Oke. Nanti ketika selama sekitar 10 menit, nah ya, sekitar 10 menit, adakah reaksi yang muncul? Reaksinya seperti apa? Oke. Boleh dioleskan? Oke. Oke, lanjut dengan tes uji larutan berikutnya yaitu air bersih atau larutan air bersih. Oke, ya boleh. Yang penting di sistem permukaan kulit, di permukaan kulitnya atau integumen. Nanti akan masuk ke dalam pori-pori kulit dan adakah reaksi yang muncul dari ketiga larutan yang sudah dijadikan sampel.
Larutan ketiga. Larutan ketiga. Masih mana? Oke, silakan ditunggu sekitar kurang lebih 10 menit. Adakah reaksi? Silakan duduk kembali. Adakah reaksi yang muncul? Kelompok berikutnya silakan untuk mengambil sampel. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6. Ayo silakan siapa? Oke, siapa? Kelompok? Boleh, ayo. Siapa aja? Ayo. Kalau sudah semuanya mengambil sampel, silakan untuk mendiskusikan reaksi apa yang muncul dari ketiga larutan yang sudah dijadikan sampel ke sistem pertahanan tubuh yaitu kulit. Sudah dikerjakan LKPD-nya? Lagi proses. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 4 sudah? Tadi sudah ambil sampel larutan? Sudah. Siapa yang menjadi sampelnya? Marsha, coba, atau Putri. Adakah reaksi dari ketiga larutan yang kamu jadikan sampel di sistem pertahanan non spesifik yaitu kulit? Kalau misalnya untuk larutan air dari air kotor gitu ada sih Bu di menit keempat. Di menit keempat Dia tadi menimbulkan reaksi gatal-gatal. menimbulkan reaksi gatal di menit keempat, berarti adanya patogen yang sudah masuk ke dalam pori-pori kulit. Kemudian apalagi reaksi dari kedua larutan yang tadi? Kalau untuk air sabun sih setelah 10 menitnya nggak ada reaksi apapun pada kulit. Terus juga air bersih nggak ada sih. Tidak ada reaksi yang lain, hanya larutan lumpur yang ada reaksi. Berarti di dalam larutan lumpur tersebut adanya zat patogen ya yang berhasil masuk ke dalam pori-pori kulit. LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Ini kelompok 5. Bagaimana kelompok 5? Sudah berhasil dikerjakan? Sudah. Siapa tadi yang menjadi sampel Gilar? Apa yang kamu rasakan? Kalau untuk saya tadi kan tester air bersih. Tester air bersih. Di menit ketiga mungkin saya awalnya pas ditetesin mah Adem, sejuk, Cuma, dingin rasanya. setelah itu Kemudian udah nggak ada reaksi apa. tidak ada reaksi Iya. apa-apa. Dari kedua larutan yang tadi, air larutan lumpur sama larutan sabun, ada reaksi atau tidak? Kalau untuk larutan sabun itu awalnya itu dingin juga. Dingin juga, Namun setelah beberapa menit tangan itu kayak keset gitu Bu. kayak keset, kering ya. Berarti ada reaksi. Sudah dikerjakan, dituangkan ke dalam LKPD? Sudah Ibu. Sudah, oke. Yang belum, ini kelompok ini sudah atau belum? Sudah Bu. Sudah. Kelompok terakhir? Sudah juga. Oke. Ada yang belum selesai? Semuanya sudah? Oke. Yang belum selesai, silakan untuk diselesaikan terlebih dulu. Bagi yang sudah melakukan pengamatan, melakukan tes terkait dengan sistem pertahanan tubuh melalui tes 3 larutan untuk menguji alergi terhadap sistem pertahanan non spesifik, silakan untuk dipresentasikan. Yang sudah siap, kelompok mana untuk presentasi? Yang udah selesai aja. Boleh random, siapa aja dulu yang mau maju untuk presentasi terkait dengan hasil diskusi dan eksperimen uji larutan untuk menguji sistem pertahanan tubuh non spesifik. Sudah selesai? Ada yang belum? Ini sudah selesai atau belum? Belum. Ini kelompok sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangka dari kelompok 3, jadi kesimpulannya dari diskusi kelompok 3 yaitu dari hasil praktek tersebut dapat kelompok kami simpulkan bahwa semua kulit makhluk hidup berbeda-beda. Dan dari hasil pengamatan kelompok kami yang kami lakukan pada anggota kelompok kami,
menggunakan beberapa jenis air yang berbeda, reaksinya tidak menimbulkan reaksi apapun dikarenakan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Sedangkan pada kelompok lain ada yang menimbulkan reaksi seperti gatal-gatal serta muncul kemerahan dikarenakan memiliki daya tahan tubuh yang berbeda. Jadi kalau yang ada reaksi berarti sistem pertahanan tubuhnya lemah. Kalau yang tidak ada reaksi menandakan bahwa daya tahan tubuhnya kuat. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali. Kemudian kelompok yang sudah siap, silakan. Kelompok 1, silakan. Udah selesai? Boleh maju ke depan. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan untuk memaparkan hasil diskusi dan hasil eksperimennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamid Iksan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan apa yang dari kelompok 1 sudah uji praktikum terkait dengan sistem pertahanan tubuh, di mana kita menguji 3 larutan, yaitu air kotor, air bersih, dan air sabun. Nah, sabunnya itu dari air sunlight, di mana pada air kotor yang telah diuji pada teman kami itu di mana pada menit 10 itu menimbulkan efek gatal-gatal, dan untuk air bersih dan air sabun tidak menimbulkan apa-apa. Nah, di mana pada air kotor ini gatal-gatal itu disebutkan bahwa ada zat patogen yang masuk ke dalam kulit. Jadi sehingga menimbulkan efek gatal-gatal pada teman kami. Oke, jadi hasil pengamatannya adanya patogen yang masuk ke dalam permukaan kulit ya. Reaksinya apa? Gatal-gatal. Reaksinya gatal. Kalau yang tidak ada? Itu kalau yang nggak ada itu dia ada air bersih sama Air sabun ya, larutan zat kimia. Tidak menimbulkan apapun. Oke. Ada pertanyaan dari setiap kelompok, dipersilahkan untuk memaparkan, menanyakan atau menanggapi. Ada atau tidak? Ada? Sudah paham dengan apa yang sudah dipaparkan? Oke, kelompok 6 ada pertanyaan. Kelompok Marsha tadi melambaikan tangan. Pertanyaannya adalah? Iya. Izin bertanya, Iya. dari kelompok 4, apakah setiap kulit dari orang-orang itu kan berbeda ya? Ada nggak sih hal yang mungkin membedakan kulit setiap masing-masing orang itu dalam mereaksikan zat-zat yang sudah kita coba? Jadi begini pertanyaannya, setiap kulit seseorang itu berbeda-beda. Ada yang alergi, ada yang tidak, begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Marsha itu, kenapa bisa berbeda? Ada yang memiliki reaksi dengan cepat, ada yang tidak sama sekali, ada yang memiliki reaksi tapi dengan waktu yang cukup lama. Kenapa bisa seperti itu? Silahkan dijawab. Diskusi dulu. Oke, silahkan diskusi dulu sama teman kelompoknya. Oke, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa bisa terjadi? Masih untuk mencari jawabannya ya, masih didiskusikan. Silahkan untuk mendiskusikan, barangkali kelompok 2 mau menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 3, silahkan untuk berdiskusi, barangkali nanti mau menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 4 pertanyaannya sangat bagus ya, sehingga membuat kelompok 1 harus berdiskusi dulu untuk mencari jawaban yang tepat. Kelompok 5 bagaimana? Sudah menemukan jawaban? Masih pusing kenapa? Masih berdiskusi, belum menemukan jawaban yang tepat. Oke, silakan didiskusikan kembali. Kelompok 6 sudah, masih berdiskusi. Oke, silakan dilanjutkan. Ayo, sudah berhasil disimpulkan jawaban yang akan dipaparkan.
Oke. Sudah ada? Kalau ini nggak tahu bener apa enggaknya. Oke, silakan untuk dijawab. Izin menjawab pertanyaannya Putri. Iya. Kalau dari kelompok kami menyimpulkan kenapa dari reaksi kulit orang-orang itu beda-beda, karena dalam manusia itu pasti banyak jenis-jenisnya. Ada yang mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Salva, itu ada yang sistem imunnya itu mungkin bagus dan ada yang tidak. Dan mungkin dari jumlah pigmennya juga sudah berbeda. Itu. Oke, betul sekali, luar biasa. Kita kasih aplaus ya. Luar biasa. Jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 sudah presentasi, kelompok 3 ini semuanya sudah presentasi ya. Oke. Selanjutnya ada yang belum presentasi? Oke, kalau sudah semuanya kan? Kelompok 6 sudah? Oke, kalau sudah presentasi semuanya, di sini kita ada ice breaking ya. Ayo biar semangat buat semuanya. Kita kasih aplaus dulu untuk diri kita sendiri ya. Oke, jangan ngobrol kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4. Jangan ngobrol, ikuti pembelajaran dengan baik ya. Kita ada ice breaking. Yuk konsentrasi. Ice breakingnya adalah sambung kata. Jadi begini, ayo coba yang lain yang belum konsentrasi dipersilakan untuk konsentrasi. Hari ini materi kita adalah sistem pertahanan tubuh, berarti berkaitan dengan penyakit-penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita harus tahu betul bagaimana cara mencegahnya. Ya. Kemudian yang lain sudah konsentrasi semuanya ya. Oke, aturannya adalah menyambung kata, sudah paham kan? Oke. Kalau yang tidak bisa berhasil menjawab, apa sanksinya? Ngapain nih kira-kira? Yang nggak bisa jawab nih, misalnya menyimpulkan materi ya, menyimpulkan materi. Tanya setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Oke. Dominannya setuju. Coba yang kompak setuju atau tidak? Oke, semuanya 80% menyetujui bahwa yang tidak bisa berhasil menjawab sambung kata maka akan menyimpulkan materi hari ini ya. Oke, konsentrasi. Kata yang pertama yang akan Ibu sebutkan adalah, sebentar, mulai dari yang mana dulu nih nanti? Dari sini apa random? Dari belakang? Oke, dari belakang. Siap. Oke, kata yang pertama, kata penyakit. Silakan. Tetanus, betul. Ayo, Rapid. 1. Tetanus berarti S belakangnya. Sistem apa? Sistem pertahanan tubuh. Ayo, Jer, lanjutkan. H. Hipertensi, betul, Gilar. Huruf I, ayo. Apa itu? Imun tubuh. Oke, Nopal. Imun tubuh berarti H. Hepatitis, keren. Hei, siapa? Sinusitis. Ayo, Salva. S terakhir. Stip. Step, oke. P. P, ayo dong, apa nih kira-kira? Pneumonia, betul. Apa kira-kira? Ayo. Ayo. 1. Asma, oke. Asma. Ayo. Apa kira-kira? 1. Ayo. 2. 3. Padahal tadi kan asma. Saya tahu. Udah tahu lah. Habis, silakan maju ke depan untuk menyimpulkan apa yang kamu ketahui materi hari ini. Ayo menyimpulkan. Oke. Padahal banyak
banyak loh. Tadi ada asma, belakangnya A lagi. Anemia, boleh. Apalagi? Ada. Oke, silakan untuk menyimpulkan. Coba yang lain diperhatikan, disimak baik-baik ya. Silakan untuk menyimpulkan. Jadi kesimpulannya untuk materi kali ini, setiap kulit berbeda-beda. Terus, udah sih gitu aja. Setiap kulit berbeda-beda. Apanya yang membedakan? Apakah warna kulitnya? Apa? Imunnya? Jadi yang kamu simak pembelajaran hari ini adalah berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh non spesifik, yaitu kulit. Pertahanannya beda-beda ya. Oke, kita kasih aplaus dulu. Oke, pembelajaran hari ini menurut kalian bagaimana? Bisa menyimpulkan apa yang kamu ambil materi dari yang sudah kita pelajari berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh? Untuk pembelajaran hari ini cukup seru. Cukup Dimana seru. pada pembelajaran hari ini kita belajar dengan pengertian sistem pertahanan tubuh, kemudian jenis-jenis sistem pertahanan tubuh, hingga sampai ke praktek terkait dengan sistem pertahanan tubuh non spesifik, Bu. Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus lagi dong. Oke. Kelompok ini 4, apa yang sudah kamu simpulkan? Bisakah kamu menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Berkaitan dengan apa? Silahkan. Di materi kali ini itu kan kita membahas sistem pertahanan tubuh. Terus tadi kita udah melakukan eksperimen. Nah, dari eksperimen itu kita tahu kalau setiap kulit itu, jenis kulit itu berbeda. Ada yang sensitif, ada yang normal. Terus itu juga tergantung sama sistem imunitas tubuh. Betul sekali jawabannya. Kasih aplaus lagi dong, jawabannya benar. Oke, selanjutnya setelah semua serangkaian pembelajaran kita lakukan, sudah mulai dari penayangan video, melakukan diskusi, kemudian adanya eksperimen, kemudian semua serangkaian pembelajaran kita hampir selesai. Silakan untuk dikumpulkan dulu LKPD-nya. Sudah semuanya ya dikumpulkan LKPD-nya. Sebelum diakhiri pembelajaran, ada post-test yang harus dikerjakan. Ibu sudah share di grup kelasnya masing-masing. Silahkan dibuka HP masing-masing untuk mengerjakan post-testnya. Silahkan HP-nya dikeluarkan dan diisi post-test yang sudah Ibu share. Kemudian submit kalau sudah menyelesaikan. Boleh dibuka, dikeluarkan HP-nya dan dicek ada post-test yang harus diselesaikan. Sudah? Post-testnya dikerjakan? Sudah ya, sudah semuanya mengerjakan post-test dengan baik sebanyak 30 soal pilihan ganda yang sudah berhasil kalian selesaikan. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal atau yang sebelumnya, kelompok terbaik akan mendapatkan reward. Kira-kira kelompok mana yang terbaik? Kelompok berapa? Kelompok berapa kira-kira? Kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6? Yang kompak kira-kira kelompok berapa? 5. Oke. Setiap kelompok berhak untuk menilai yang paling baik, yang paling bagus menurut pengamatan dan penilaiannya masing-masing. Karena Ibu yakin kalian sudah
mengerti, paham untuk menilai. Akan tetapi kembali lagi, Ibu yang akan memberikan penilaian terhadap ke-6 kelompok yang sudah presentasi, melakukan diskusi, dan melakukan uji coba terkait dari 3 larutan yang sudah diuji terkait ketahanan kepada sistem pertahanan tubuhnya, yaitu ke kulit. Kira-kira kelompok berapa? Kelompok 1 atau kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan perwakilannya. Ini ada. Oke, untuk kelompok 1 rewardnya, dan ini ada bingkisan untuk kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, boleh silakan duduk kembali. Oke, nanti dibagi dengan teman-teman yang lain. Oke anak-anak, untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kira-kira dari pembelajaran kali ini Ibu akan bertanya sekali lagi untuk kelompok yang belum menjawab tadi, bagaimana pembelajaran kita yang sudah kita lalui hari ini. Grace, apa yang sudah kamu ambil dari materi hari ini? Jadi dari pembelajaran hari ini kita belajar tentang pengertian sistem pertahanan. Sistem. Tadi juga ada fungsi-fungsinya dan ada di sini saya spesifik dan non spesifik. Juga tadi kita melakukan praktikum tentang uji coba sistem pertahanan tubuh. Untuk non spesifik lewat 3 larutan tadi, ada air kotor, air bersih, dan juga air sabun yang kita langsung coba pada kulit. Oke ya, bisa paham ya. Yang belum memahami, yang belum mengerti? Oke, sudah semuanya paham ya. Oke, untuk hari ini proses pembelajaran kita sudah selesai. Pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari materi terkait dengan sistem ekskresi. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.